Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Manajemen Keuangan Internasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mega Tunjung Hapsari MAP. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pengaruh pemerintah atas nilai tukar. Baik, sebelum memasuki materi kita akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Vina Maratus Salsabila dengan NIM 1264062010008. Yang kedua ada Astri Putri Solika dengan NIM 1264062010021. Dan yang ketiga yaitu Ainatul Nabila dengan NIM 1264062010034. Dan yang terakhir yaitu Febrian Aris Kurniawan dengan NIM 1264062010046. Baik, dalam materi ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama sistem nilai tukar, yang kedua intervensi pemerintah, dan yang terakhir yaitu intervensi sebagai perangkat kebijakan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar disebut juga dengan KRUS. Menurut Paul R. Krugman and Maurice Obsep, KRUS adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Definisi lain, nilai tukar atau KRUS yang dikemukakan oleh Abimanyu adalah harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Karena nilai tukar ini mencangkup 2 mata uang, maka titik keseimbangannya ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan suatu unit mata uang negara lain. Poin yang kedua yaitu cara menyatakan nilai tukar. Menurut Abimanyu ada 2 cara untuk menyatakan nilai tukar, yaitu yang pertama model Eropa. Nilai tukarnya ditetapkan dengan valuta asing antar bank seluruh dunia. Nilai tukarnya ditetapkan dengan menghitung berapa unit uang asing yang dibutuhkan untuk membeli 1 unit mata uang dalam negeri. Untuk model yang kedua yaitu model Amerika. Model ini didefinisikan sebagai harga mata uang asing dalam mata uang domestik, atau beberapa besar nilai rupiah yang digunakan untuk membeli 1 mata uang asing. Metode ini dipakai di Indonesia. Selanjutnya yaitu bentuk sistem nilai tukar. Bentuk sistem nilai tukar sangat tergantung pada kebijakan moneter suatu negara. Bentuk nilai tukar dapat dibagi dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu sistem nilai tukar tetap. Sistem di mana nilai tukar mata uang domestik ditetapkan pada tingkat tertentu terhadap nilai mata uang asing. Yang kedua ada sistem nilai tukar mengambang. Sistem ini nilai tukar mata uang domestik diambang terhadap nilai mata uang asing atau sesuai dengan pergerakan pasar, di mana terjadinya kursus mata uang berdasarkan pada permintaan dan penawaran mata uang asing. Baik, untuk selanjutnya, kedua sistem di atas diimplementasikan dengan berbagai variasi, yaitu yang pertama, sistem nilai tukar tetap. Dalam sistem ini, otoritas moneter selalu mengintervensi pasar untuk mempertahankan nilai tukar mata uang sendiri terhadap suatu mata uang asing tertentu. Penggunaan sistem nilai tukar tetap didasarkan pada pendapat bahwa untuk negara dengan skala ekonomi internasional yang relatif kecil seperti Indonesia, dalam ekonomi perdagangan dunia yang penuh ketidakpastian, nilai tukar atau KRUS tetap merupakan pilihan yang lebih tepat atau layak dipertimbangkan mengingat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, KRUS tetap lebih memberi kepastian dalam kalkulasi harga atau cost bagi eksportir dan importir. Yang kedua, memudahkan penyusunan APBN, khususnya pos-pos anggaran yang berkaitan dengan valuta asing seperti penerimaan migas dan pembayaran utang luar negeri berikut bunganya. Yang ketiga, mengembalikan fungsi utama uang sebagai alat pembayaran dan penyimpanan kekayaan, bukan sebagai barang dagangan. Yang keempat, stabilitas kursus mata uang juga bisa mengurangi permainan pressure group atau politisasi atas fluktuasi rupiah dari kekuatan dalam negeri maupun luar negeri.
Adapun dampak negatif yang mungkin terjadi dengan penerapan sistem nilai tukar tetap adalah yang pertama, kebijakan devaluasi adalah konsekuensi logis yang harus diambil apabila negara dalam kesulitan dalam hal neraca pembayarannya yang mengakibatkan terus merosotnya nilai mata uang. Yang kedua, jumlah uang yang beredar akan sulit dikendalikan oleh otoritas moneter. Yang ketiga, jumlah cadangan devisa harus dapat mencukupi akibat kebijakan nilai tukar tetap. Yang keempat, otoritas moneter dapat menjaga kecenderungan inflasi demikian rupa. Sistem yang kedua yaitu sistem nilai mengambang bebas. Sistem ini berada pada kutub yang bertentangan dengan sistem fixed. Dalam sistem ini, otoritas moneter secara teoritis tidak perlu mengintervensi pasar sehingga sistem ini tidak memerlukan cadangan devisa yang benar. Sistem ini berlaku di Indonesia saat ini. Kelebihan sistem nilai tukar mengambang bebas antara lain yang pertama, ada cadangan valuta asing suatu negara relatif utuh, dalam arti tidak digunakan untuk melakukan intervensi pasar valuta asing demi stabilitas kurs. Yang kedua, ada kondisi simetris dan ketidakadilan dapat dihindarkan. Sistem nilai tukar bebas memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, ada munculnya spekulasi perusak stabilitas dan gangguan terhadap pasar uang. Yang kedua, timbulnya kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak terkoordinasi dengan baik. Yang ketiga, ada sistem wider band. Pada sistem tersebut, nilai tukar dibiarkan mengambang atau berfluktuasi di antara dua titik, tertinggi dan terendah. Apabila keadaan perekonomian mengakibatkan nilai tukar bergerak melampaui batas tertinggi dan terendah tersebut, maka otoritas moneter akan melaksanakan intervensi dengan cara membeli atau menjual rupiah sehingga nilai tukar rupiah berada di dalam kedua titik yang telah ditentukan. Yang keempat, ada sistem mengambang terkendali. Dalam sistem ini, otoritas moneter tidak menentukan untuk mempertahankan suatu nilai tukar tertentu. Namun, otoritas moneter secara kontinu melaksanakan intervensi berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya, cadangan devisa yang menipis. Untuk mendorong ekspor, otoritas moneter akan melakukan intervensi agar nilai mata uang menguat. Yang selanjutnya yaitu sistem crawling peg. Otoritas moneter dalam sistem ini mengkaitkan mata uang domestik dengan beberapa mata uang asing. Nilai tukar tersebut secara periodik dirubah secara berangsur-angsur dalam persentase yang kecil. Sistem ini dipakai di Indonesia pada periode 1988 sampai dengan 1995. Yang keenam, ada sistem adjustable peg. Dalam sistem ini, otoritas moneter selain berkomitmen untuk mempertahankan nilai tukar juga berhak untuk merubah nilai tukar apabila terjadi perubahan dalam kebijakan ekonomi. Poin selanjutnya yaitu tentang tujuan penetapan nilai tukar. Nilai tukar yang lazim disebut dengan kurs mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha. Landasan penetapan nilai tukar. Perubahan sistem nilai tukar yang diterapkan secara internasional dari sistem nilai tukar tetap yang dianut dalam sistem Bretton Woods menjadi sistem nilai tukar mengambang dipicu oleh kegoncangan yang terjadi di bidang perdagangan dan moneter internasional yang dikenal dengan krisis moneter internasional. Krisis tersebut dipicu oleh tindakan pemerintah Amerika Serikat pada 15 Agustus 1971 dengan melepaskan kaitan USD dengan emas. Tindakan AS tersebut dilakukan untuk mengatasi defisit neraca perdagangan yang membengkak. Sementara itu, meningkatnya perekonomian dunia menyebabkan perubahan harga emas sehingga negara-negara yang mengalami surplus neraca perdagangan menukar devisa USD mereka dengan emas dan menjualnya di pasar bebas yang harganya lebih mahal. Masing-masing sistem nilai tukar mempunyai kelebihan dan kelemahan. Pemilihan sistem yang diterapkan akan tergantung pada situasi dan kondisi negara khususnya. Yang pertama
besarnya cadangan devisa yang dimiliki, yang kedua keterbukaan ekonomi, yang ketiga sistem devisa yang dianut atau bebas semi kontrol dan kontrol. Selanjutnya besarnya volume dan kondisi market liquidity pasar falas domestik. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai tukar, yaitu faktor fundamental dan faktor teknis. Faktor fundamental baik faktor ekonomi maupun non-ekonomi terkait dengan ekspektasi pasar dan faktor penawaran. Sedangkan faktor teknis berkaitan dengan permintaan dan nilai tukar, demand kurs. Aktor fundamental ekonomi menunjukkan pergerakan kurs yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Dalam pemilihan sistem nilai tukar, beberapa pandangan perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suatu negara hendaknya berupaya meningkatkan fleksibilitas nilai tukar mata uangnya. Yang kedua, pemerintah sebaiknya mempersiapkan kelembagaan yang menunjang sistem nilai tukar tetap. Selanjutnya yang ketiga, pemerintah sebaiknya bergerak menuju ke salah satu kelompok sistem nilai tukar, yaitu bebas mengambang atau tetap. Sementara pilihan sistem di antara keduanya atau intermediate game seperti target zone semakin sulit dipertahankan. Yang keempat, prediksi bahwa dunia akan terbagi ke dalam beberapa blok mata uang kuat, seperti negara-negara Eropa menggunakan euro dan negara-negara Amerika Serikat memakai dolar Amerika Serikat. Yang kelima, pentingnya menciptakan stabilitas nilai tukar tiga mata uang utama dunia, yaitu antara dolar Amerika Serikat, euro, dan yen. Selanjutnya, intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah atau government intervention merupakan termasuk pada tindakan disengaja oleh pemerintah untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dan mekanisme pasar yang dapat mengambil beragam bentuk, mulai dari peraturan, pajak, subsidi, hingga kebijakan moneter dan fiskal. Intervensi pemerintah memiliki beberapa tujuan seperti redistribusi pendapatan dan kekayaan yang dapat menopang kualitas hidup mereka yang secara ekonomi tidak beruntung melalui program kesejahteraan. Pengenaan pajak juga menjadi jalan lain untuk redistribusi pendapatan, kemudian mengamankan dan memacu perekonomian domestik. Sebagai contohnya, pemerintah menetapkan pembatasan perdagangan untuk melindungi industri domestik dari persaingan produk impor yang memiliki pengaruh agar industri lokal semakin bertumbuh pesat dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Cara intervensi pemerintah. Yang pertama, kebijakan ekonomi terdiri dari dua kategori utama, yakni kebijakan sisi penawaran. Pemerintah merancang kebijakan sisi penawaran untuk mempengaruhi penawaran agregat di dalam perekonomian untuk meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian terdapat kebijakan sisi permintaan. Kebijakan sisi permintaan terdiri dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di bawah tanggung jawab Bank Sentral. 2. Peraturan. Terdapat peraturan untuk pemerintah memastikan aktivitas perekonomian berjalan secara baik. Misalnya pada ketenagakerjaan, pemerintah mengeluarkan aturan regulasi dan hukum tentang upah, rekrutmen yang adil, dan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. 3. Pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah. Pemerintah menggunakan untuk membiayai sejumlah program dan untuk melunasi utangnya. Pemerintah mendapatkan hasil pajak dari wajib pajak. 4. Kontrol harga. Dua bentuk kontrol harga. Yang pertama itu 1. Platform harga. Tujuan platform harga adalah harga efektif. Pemerintah menetapkan platform harga di bawah harga equilibrium pasar bebas. Yang kedua, harga dasar merupakan harga minimum yang dapat dikenakan untuk suatu produk. 5. Subsidi. Contohnya seperti subsidi bahan bakar minyak, perawatan kesehatan masyarakat, pendidikan, penelitian dan pengembangan pupuk dan bahan baku.
kerugian intervensi pemerintah dalam perekonomian. Berikut ini adalah sisi negatif intervensi pemerintah terhadap perekonomian. Yang pertama, kegagalan pemerintah terjadi ketika intervensi tidak menciptakan hasil yang lebih baik. Pasar menjadi lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Pemerintah mungkin juga lebih mempertimbangkan efek jangka pendek daripada jangka panjang. Yang kedua, peningkatan biaya. Misalnya, perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi standar keamanan dan kesehatan produk. Mereka juga menanggung biaya untuk mengolah lebih lanjut limbah produksi. Intervensi sebagai perangkat kebijakan. Intervensi sebagai perangkat kebijakan. Peran intervensi pemerintah telah menjadi fenomena umum dalam membangun ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi merupakan kunci menuju masyarakat yang lebih makmur. Bahkan diharapkan Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan negara industri. Dibutuhkan pengawasan dan peraturan oleh negara atau pemerintah dalam upaya mencapai pertumbuhan yang seimbang. Keseimbangan membutuhkan suatu pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi komoditas. Pemerintah harus membuat suatu rencana pengawasan fisik terhadap langkah-langkah fiskal dan moneter yang perlu dilakukan. Baik, selanjutnya itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada saat kondisi yang lebih baik. Yang kedua itu kebijakan moneter. Adalah kebijakan yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar dengan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter memiliki 3 instrumen. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Yang kedua, fasilitas diskonto. Dan yang ketiga yaitu rasio cadangan wajib. Selanjutnya yaitu fungsi pemerintah dalam perekonomian, yaitu yang pertama fungsi stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua fungsi alokasi, yakni yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan dan telepon. Dan yang terakhir itu fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Selanjutnya yaitu bentuk peran pemerintah, yakni dengan melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama itu intervensi pemerintah secara langsung. Ada 2, yaitu penetapan harga minimum atau floor price. Yang kedua itu penetapan harga maksimum atau ceiling price. Dan untuk intervensi pemerintah secara tidak langsung itu penetapan pajak dan pemberian subsidi. Selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan luar negeri. Kebijakan perdagangan luar negeri yaitu adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur atau komposisi dan arah transaksi perdagangan serta pembayaran internasional. Selanjutnya kita membahas tentang tujuan dari kebijakan perdagangan luar negeri. Itu ada beberapa. Yang pertama itu melindungi kepentingan nasional dan dari pengaruh negatif yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor. Yang ketiga, menjaga keseimbangan neraca pembayaran sekaligus menjamin persediaan valuta asing atau falas yang cukup, terutama untuk kebutuhan impor dan pembayaran cicilan serta bunga utang luar negeri. Yang keempat yaitu menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kebijakan perdagangan luar negeri. Ada 2, yaitu kebijakan pengembangan atau promosi ekspor. Tujuannya kebijakan ini adalah untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekspor dan dapat dicapai dengan berbagai kebijakan, antara lain kebijakan perpajakan dalam
berbagai bentuk, misalnya pembebasan atau keringanan pajak ekspor dan penyediaan fasilitas khusus kredit perbankan bagi eksportir. Yang kedua yaitu kebijakan proteksi atau kebijakan impor bertujuan untuk melindungi industri di dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Kebijakan proteksi dapat diterapkan dengan berbagai instrumen, baik yang berbentuk tarif maupun non-tarif. Hambatan yang termasuk ke dalam hambatan non-tarif atau antara lain yaitu kuota subsidi, diskriminasi harga, larangan impor, premi, dan dumping. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.